Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 18 Januari 2021, kami akan melihat-lihat lahan kami ini yang sudah berjalan sejak penanaman waktu itu, sudah berjalan 3 bulan ya. Mari kita lihat seperti apa perkembangannya dan apa saja yang bisa kita simpulkan dari 3 bulan setelah penanaman yang ada di lahan kami ini yang berada di areal sawah. Langsung saja simak video berikut ini. Dapat dilihat di sini pohon porang kami sudah mulai mekar ya untuk tunas ketiganya atau pohon ketiga. Sini baru mekar, tampak masih muda, warna hijau daunnya. Dan memang rata-rata untuk pohon-pohon porang kami ini yang cenderung dekat dengan gubukan itu sudah tumbuh tunas ketiganya dan beberapa sudah mulai mekar ya, terutama yang dipetakan 3 di sana. Ini dipetakan ketiga ini dari gubuk, udah tampak ya pertumbuhan pohon atau tunas ketiga di sini sudah akan mekar dan beberapa masih mulai kuncup atau ekor kuda ya. Sudah mulai tinggi-tinggi dalam masa 3 bulan ini, dan diameter batangnya juga cenderung lebih besar ya. Kalau dilihat ini pohon ketiga, ini pohon kedua, ini pohon penyerta tunas kedua. Pohon penyerta yang kami maksud ini seperti ini. Ini kan pohon ketiga ya. Lalu dia tumbuh pohon kecil dan agak keriting seperti ini. Ini tanpa tunas ini. Ini kan kalau ini tunas dari pohon ketiga ini. Pohon ketiga ini tunasnya yang sudah mulai kering, selubung tunasnya ya. Nah, lalu dia muncul penyerta, pohon penyertanya. Nih, pohon penyerta dari tunas ketiganya. Pasti nanti dia bentuk dari daunnya cenderung keriting-keriting seperti ini, keriting dan pendek. Ini untuk kondisi di petakan-petakan yang dekat dengan gubukan. Perlu diketahui ini di lahan kami ini, di daerah tempat kami 4 hari terakhir belum turun hujan ya. Namun saat ini sudah mulai berawan, baru gerimis-gerimis saja, belum ada hujan yang begitu deras. Kita coba cek lebih dalam, lebih jauh ke tiap bagian dari petaan sawah ini. Semakin menjauh dari gubukan, yang terlihat baru tunas ya kebanyakan ya. Dari situ kan kelihatan tuh mana yang sudah mulai tinggi-tinggi, itu adalah tunas ketiga. Kalau bagian sini masih beberapa ya, bisa dihitung lah untuk yang kuncup atau ekor kuda tunas ketiganya. Di sini juga sama. Di sini juga beberapa ya, beberapa muncul pohon ketiganya seperti ini. Kalau di sini sih masih relatif mengimbangi dengan bagian yang di atas sana. Yang paling
signifikan memang di paling ujung sana. Mari kita lihat seperti apa kondisinya. Rumput sudah mulai bersemi kembali ya pemirsa. Dapat dilihat ini yang tidak menggunakan mulsa sudah ngoyok rumput. Ini malah cenderung baru yang tidak menggunakan mulsa ya, baru mulai tunas kedua ya, belum ketiga. Di sini juga dipetakan ini belum muncul. Oh, sudah ada 1-2 yang baru muncul tunas ketiganya. Seperti agak lambat ya untuk yang tidak menggunakan mulsa di sini pertumbuhannya dibandingkan dengan yang menggunakan mulsa. Sini rata-rata sudah mekar tunas kedua. Di sini yang tidak menggunakan mulsa banyak malah yang belum muncul tunas kedua atau baru akan mekar. Sebagian juga baru bertunas pohon kedua. Ini yang paling ujung kondisinya seperti ini, belum ada tunas ketiga ya. Oh, ada 1 tunas ketiga ya, bisa dihitung lah ya untuk bagian sini pertumbuhan tunas ketiganya. Jadi memang sangat atau cukup signifikan perbedaan pertumbuhan di petakan yang bawah ini, yang lokasi terakhir penanaman dengan bibit yang juga cenderung tunasnya tidak begitu panjang dibandingkan dengan yang di atas. Anginnya juga kencang ya pemirsa. Sementara mungkin bisa kami simpulkan bahwa untuk katak, bibit katak yang ditanam dengan kondisi tunas yang cukup panjang seperti yang di atas itu, bisa dikatakan tepat tiap bulan dia muncul tunas baru ya. Tepat 3 bulan dia muncul tunas baru, karena kan saat ini sudah masuk bulan ketiga, dimana yang bagian sana tadi sudah mulai bermekaran pohon dari tunas ketiga. Dan saat ini fenomena yang kami alami salah satunya adalah sudah mengalami kecurian. Mungkin ada warga-warga atau orang yang penasaran dengan pohon yang kami tanam di lahan ini, dan rasa penasaran itu juga disertai dengan rasa usil ya. Jadi di dekat gubukan itu ada pohon yang kami nanti-nanti untuk ripah, yaitu pohon kedua, dimana kataknya sudah ya cukup lah untuk bisa dijadikan bibit. Kami nanti-nanti ternyata kami cek sudah tidak ada. Ya masih untung sih yang diambil atau yang dihilangkan itu hanya pohon kedua, tidak semuanya dicabut. Pohon kedua yang mau ripah itu dihilangkan atau diambil. Saat ini juga sedang kami agendakan untuk kembali melakukan pembersihan gulma ya. Di sini Pak Demarijo dengan istri tercinta
sedang membantu kami. Biar mesra bilang istri tercinta aja deh. Agar membantu membersihkan gulma-gulma. Ya sebetulnya agak cukup santai ya untuk di Alhamdulillah untuk di jalur air seperti ini tidak begitu rimbun. Untuk yang di dalam Musa juga tidak seberapa ya, masih lebih besar pohon porangnya, alhamdulillah. Saat ini di bulan ketiga, di mana tunas atau pohon ketiga juga sudah mulai tumbuh, itu disertai dengan mulai kering atau mulai ripahnya tunas ke-1 ya, seperti ini. Ini pohon ke-1 atau pohon pertama itu sudah mulai ripah. Ini pohon keduanya, ini pohon ketiganya. Untuk pemirsa yang mungkin yang akan baru mulai budidaya porang, tidak perlu khawatir terkait kondisi tersebut, karena itu memang sudah waktunya ripah, sudah wayahe istilahnya. Kecuali pohon tersebut belum ada tunas atau pohon lanjutannya, dia sudah kering, bisa jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa pohonnya kurang air atau kekeringan. Kalau seperti ini kan sudah ada pohon lanjutannya, ini pohon pertama, ini pohon kedua, ini penyerta pohon kedua, ini pohon ketiga. Nah, ini kering, memang sudah wayahnya, seperti itu. Ini malah pohon pertamanya sudah tidak ada dan mulai ripah pohon keduanya. Ini juga tidak masalah karena dia sudah ada pohon lanjutan ya, pohon lanjutan ketiga, pohon ketiganya. Terutama kondisi ini terjadi jika bibit yang digunakan adalah bibit katak ya, karena sepengetahuan kami dan info yang kami dapat, untuk pertumbuhan dari bibit katak itu memang ada fase yang bertahap, fase pertumbuhan pohonnya. Bisa jadi dalam satu musim itu terdiri dari fase tumbuh pohon bisa sampai 4 atau 5 ya, kalau tidak salah. Kebanyakan sih seperti itu. Tapi untuk umbi mungkin itu cenderung lebih sedikit muncul tunasnya, mungkin hanya sekali atau 2 kali ya. Jadi dan ukurannya juga langsung besar pohonnya. Kalau untuk bibit katak seperti ini dia bertahap. Di sini jika kami perhatikan ya, untuk pohon yang sudah akan mulai ripah, itu proses ripahnya itu dapat diidentifikasi di sini mulai dari sisi pinggir ya, sisi pinggir daun itu mulai mengering, rata-rata semuanya seperti itu. Seperti ini juga, sisi pinggir daun mulai mengering, kemudian nanti dia lambat laun merembet keringnya itu ke seluruh ke pangkal daun ya. Ini. Nah, pangkal daun, kemudian batangnya juga mulai mengkisut, mulai berwarna kuning, kisut seperti itu. Nah, seperti ini juga. Ini juga mulai ripah ya. Dapat dilihat pemirsa di sini, dimulai dari sisi pinggir daun, ujung-ujung daunnya ini mulai kering. Ini proses ripahnya mulai berlangsung ya. Kemudian ini juga ini mungkin seperti itu terkait proses ripah atau proses dorman pohon pertama.
dimulai dari sisi pinggir yang mengering, sisi pinggir daun yang mengering. Saat ini karena kami sudah mengalami sedikit keusilan ya, agar tidak atau untuk mencegah hal-hal yang lebih parah lagi, kami berencana dalam waktu dekat akan memasang waring di sekeliling lahan kami ini. Sebetulnya itu juga sebagai sinyal ya untuk warga bahwa dimohon untuk tidak mengutak-atik lah istilahnya lahan porang kami ini, karena kalau tidak diwaring kan orang lewat ketika tidak ada yang memantau lewat bisa dengan leluasa kemudian mengutak-atik yang cenderung merusak ya. Sebetulnya tidak semua warga ya, hanya orang-orang tertentu saja, oknum lah, bisa dikatakan oknum-oknum yang rasa penasarannya tinggi dan ditambah ada rasa usil. Tapi tidak masalah lah, ini nih pohon yang ditarik atau dihilangkan pohon keduanya. Ini kan pohon penyerta kedua, ini agak keriting. Pohon keduanya sudah hilang, tinggal pohon ketiga dan pohon penyerta ketiga. Mungkin seperti itu dulu pantauan kami terkait pohon-pohon porang kami ini yang berusia 3 bulan dan berada di lahan areal sawah yang tanpa naungan ya, kemudian digunakan mulsa juga. Semoga isi dari video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Salam Mr. Konjak.